temennya dari berbagai daerah. Berkata kalau ingin tahu Indonesia ya masuk pesantren, karena yang tidak ada di lembaga pendidikan lain itu adalah adanya pengasuh atau kiai. Kalau apple to apple masih kita bandingkan yang pernah mondok dan nggak pernah mondok, itu kedaya tahanannya itu saya yakin masih bagusan. Aku jalan duluan ya Mas. Ya, silahkan jalan duluan. Oke, Sip. mumpung santai gini aku kan kemarin habis dari kewagian toh Mas. Iya ya, kita habis dari sana ya. Nah, apa? Aku kepikiran beberapa pertanyaan. Loh Mas, aku belum jalan ya. Oh iya, silahkan. Aku kepikiran beberapa pertanyaan sih Mas. Dulu itu saman santri apa bukan Mas? Dulu, santri dulu. Santri. Tahu. Itu alasannya sampean mondok itu apa Mas sebenarnya? Wah, kalau alasan dulu aku mondok, ya ada aku dulu om itu berarti adiknya bapak, terus tahu-tahu milih gitu dari ponakan-ponakannya, ya saya disuruh mondok. Berarti disuruh orang tua gitu ya Mas? Ya mondok, tapi memang saya juga punya alasan untuk mondok. Nah itu dari sampean itu sendiri apa? Kalau saya tuh gini, alasannya gini, gini, bapak saya kan orang pondok, alumni Tebu ya kan, Iya. Nah itu yang berarti setiap hari yang mendidik kita kan orang tua lah. Pasti kan kita pengen, wah aku juga pengen seperti orang tua saya, pengen mondok. Cuma dulu pengen mondoknya yang mondok terus pinter bahasa. Kan dulu orang keren kalau bisa bahasa Arab, bahasa Inggris gitu sih. Udah. Berarti pengen kayak sosok idola ayah gitu ya Mas? Ya. Dan pengen bisa keren supaya bisa berbahasa Arab kan belum betul Arabia, anak tak anda belum betul Arabia. Asik. Karena saya pernah dengar gitu ada. Cuma ternyata malah saya mondoknya enggak di situ. Enggak di dulu Gontor kayaknya sekalian kan. Dan semoga kita bisa ke Gontor itu. Amin. Berarti sampean mondoknya di Gontor itu? Enggak jadi. Enggak. Jadinya di Jawa Tengah sana. Oh, Pondok pesantren Matolil Huda Al-Kautsar. Itu apa namanya? Zaman kelas berapa mulai mondok? Saya itu kelas Mas, Fatah. Kelas 2 SMP, kalau enggak 1 SMP, 2 SMP. 1 sanawiyah kalau dulu. Terasa sanawiyah. Jadi kalau sekarang SMP ya. SMP sanawiyah sama lah. Kelas 1 sanawiyah atau 2 sanawiyah. SMP. Itu pertama mondok sampean terpaksa apa emang pengen? Pertama mondok kalau pertama mondok itu ya awalnya ya berat gitu, maksudnya kan ninggalin rumah, ninggalin temen gitu ya. Tapi malah asik ternyata lama-kelamaan, karena yang temen yang kita tinggali itu bagian kecil dari temen yang akan kita dapatkan di pesantren. Yang akan ditinggal adalah bagian kecil dari teman yang lebih banyak di pesantren. Gitu. Kalau misalnya gini, kalau kamu SD mungkin berapa sih satu kelas 40? Ya kurang lebih 40-an. Atau katakanlah dari 40 6 kelas, 4 kali 6 240 itu maksimal. Kalau pondok kalau 2000 itu kenal semua berarti. Bisa jadi. Yang jelas kamu bisa jadi pengurus atau apa berprestasi, pasti teman-teman kamu kenal. Itu kan lebih banyak lagi kan. Nah, di situ keuntungannya. Jadi teman-teman kalau mau mondok misalnya, itu jangan khawatir ninggalin temannya, karena kamu dapat teman. Dan yang lebih menarik itu Mas Wata, temennya dari berbagai daerah. Berkata kalau ingin tahu Indonesia ya masuk pesantren, karena akan paling jauh itu dari mana sebenarnya? Dulu teman saya tuh Papua. Oh, Malaysia. Bahasanya yang dipakai di pondok
Kalau untuk kami ya bahasa Indonesia. Kalau untuk iya bahasa Indonesia dan kalau misalnya Arab Inggris itu hanya rel tertentu. Gitu. Dan itu untuk kelas-kelas tertentu juga. Karena pondok pesantren kami dulu enggak khusus bahasa tapi takhasus Al-Qur'an. Berarti dulu awalnya terpaksa gitu ya? Nah, awalnya terpaksa, jelas. Lama-kelamaan biasa, nyaman malah karena nggak pengen ninggal. Malah nggak ingin dan sampai sekarang Mas Fatah itu hidup saya di pondok terus. Pondok sekarang pondok. Dan sini teman-teman kita kerjasama dengan pihak perusahaan sih ada namanya An-Najah gitu. Di sini juga pondok ada di kewenangan kita juga saya juga sekarang ngapalai yayasan Subul Salam itu juga nanti ada pondoknya juga jadi pondok lagi dan itu saya sangat bersyukur. Terus selanjutnya kenapa kok mondok ya misalnya itu karena yang tidak ada di lembaga pendidikan lain itu adalah adanya pengasuh atau kiai itu gimana itu maksudnya kalau lembaga kan kayak kita punya keyakinan yang tinggi maksudnya sosok kiai ini ngayomi kita gitu kayak karena kan 24 jam kita di situ sosok idola panutan gitu ya? Maksudnya kayak itu luar biasa tawadhunya, takdimnya apalagi kita mencontoh betul kita jadi terinspirasi iya karena pendidikannya langsung perilaku gitu iya bukan pendidikan yang textbook bukan tapi itu pendidikannya perilaku langsung gitu selain apa namanya teman terus bahasa tadi terus ada sosok kiai yang bisa jadi panutan kita yang ditemukan sampean apalagi kira-kira ternyata mondok itu enak gitu loh mandiri ya jadi ini sebisa mungkin nanti apa ya maksudnya kalau apple to apple masih kita bandingkan yang pernah mondok dan tidak pernah mondok itu kedaya tahanannya itu saya yakin masih bagusan daya tahan kayak misalnya dia bergaul terus dia kena masalah problema hidup itu saya yakin anak-anak pondok itu lebih kuat daripada yang tidak mondok karena life skill kenapa kok saya bilang begitu ya karena sudah terbiasa jauh dari orang tua beda yang dekat dengan orang tua dikit-dikit apalagi kalau anak mama anak papa dikit-dikit pak dikit-dikit ma gitu kan kalau anak pondok kan dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Tapi ya tidak jarang ya ada yang tidak kuat terus akhirnya kalau dia bisa kuat sampai terakhir insya Allah dia kuat kan menghadapi hidup itu enteng gitu kan karena sudah terbiasa dia menyelesaikan masalahnya sendiri apalagi yang tidak dapat misalnya tidak kita dapatkan di pendidikan itu kita dilatih kayak organisasi kan itu juga menyelesaikan secara langsung saya jadi sekretaris ada yang jadi seksi apa seksi kebersihan ada seksi keamanan itu anak-anak pondok banyak banget iya jadi menyenangkan gitu terus yang paling berat waktu mondok menurut sampean apa masa-masa terberat terberat di awal-awal mas ya kangen orang tua jelas nangis ya jelas apalagi si arek si anak-anak itu paling berat itu rindu terus paling berat kalau misalnya kena hukuman nggak boleh pulang kan itu ada nggak boleh pulang itu berat makanya terus kehabisan bekal itu juga berat gitu. Dulu kita belum kenal transfer wesel diweselkan bekal dalam bentuk uang iya kalau tapi untungnya pihak pesantren itu sangat ngerti kita maksudnya pesantren itu betul-betul ya sebenarnya rumah kedua karena walaupun kita misalnya nunggak atau apa nunggak kos ya nunggak makan nunggak syariah istilahnya itu tetap aja jalan pendidikan tetap aja makan gitu ya tetap ditagih tapi beda kalau sekarang kalau misalnya nunggak ya nggak dikasih
enggak cuma tetap diingatkan. Ya itu yang menjadi beban moral kita gitu sebenarnya. Nah itu yang kadang teman-teman yang perasaannya tinggi itu akhirnya kalah terus karena malu atau yang sih. Tapi kalau yang enggak enggak punya kesusahan apa ya gitu. Kayak gitu maksudnya kalau dia percaya dirinya tinggi ibarat kata telinganya pokoknya ditutup, kalau orang Jawa yang rai gedek kuping budek gitu ya, itu ya sudah jalani aja dan insya Allah justru malah biasanya teman-teman santri yang seperti ini yang dalam konteks kekurangan mulai bekal, terutama di bekal misalnya biaya atau biasanya insya Allah jadi berkah ini karena dia tahu betul orang tuanya itu susah payah untuk biaya dia. Terus ada lagi mas, ini kalau misalnya sampean nggak mondok dulu, sekarang jalan pikirnya sampean kira-kira kayak gimana? Oh ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin sekarang ada istilah undur makola wala tanzur mangkola, lihat apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kita kadang terpapar isu radikalisme, betul ya. Nah, untuk orang tua yang ingin anaknya berkata, ingin anaknya tidak terpapar hal-hal negatif gitu, dan orang tua sendiri pun sibuk, saya sarankan masukkan anak Anda